kejadian yang paling menyakitkan buat saya bang ya, nusuk motornya di tiang listrik itu, kepalanya itu ngepeng nggak bang, pas ngepeng sampai urat matanya tuh yang putih keluar gitu, matanya hampir mau copot gitu ya bang. Saya agak ini juga ya kalau nyeritain gitu, agak jadi teringat gitu ya bang. Posisi motor, kepala motor itu, motor kan matic itu sampai ringsek ke dalam bang, jadi posisi badan dia ringsek sampai akhirnya saya di situ, wah saya di situ benar-benar gelap bang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya Ale, host Jejak Backpacker, si ganteng dari Bekasi yang wajib diselamatkan dari kepunahan. Kali ini saya menghadirkan seorang narasumber yang pernah mengalami kejadian mistis beberapa tahun lalu. Tapi sebelum narasumber menceritakan pengalaman mistis yang pernah dialaminya, jangan lupa untuk selalu support channel Jejak Backpacker. Subscribe, like, komen, dan share sebanyak-banyaknya video-video YouTube Jejak Backpacker. Dan buat teman-teman yang ingin bercerita atau menceritakan pengalaman mistisnya di channel YouTube Jejak Backpacker, kirim cerita menarik kalian ke nomor WhatsApp di 0852 1234 5683. Dan sekali lagi kami mengundang semua teman-teman penonton setia Jejak Backpacker buat hadir di Indofest 2022 yang akan diselenggarakan pada tanggal 1-4 September 2022. Datang dan kunjungi booth Jejak Backpacker di nomor J6. Ingat, J6. Oke, Bang. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Bang Alex, salaman dulu Bang, biar nggak slack kita, biar enak santai ceritanya Bang ya. Jadi Bang Alex ini adalah seorang mantan ya, mantan apa boleh dibilang itu apa sih Bang? Praktisi ya, dukun lah, mungkin boleh dibilang lebih kasarnya dukun ya Bang ya gitu. Dulunya berprofesi sebagai paranormal lah seperti itu ya, tapi sekarang udah tobat alhamdulillah Bang. Nah jadi sekarang Bang Alex akan menceritakan pengalaman mistis ya, spiritual hidup lah ya Bang ya. Boleh diceritakan sedikit Bang? Ya saya berawal dari 2014 saya mengalami pernah menjadi praktek spiritual ya, hingga saya sakit, akhirnya saya kembali ke jalan Tuhan dan bertobat. Oke. Hingga akhirnya sampai di satu titik istri saya meninggal. Oke, siap. Disimpan dulu ceritanya Bang. Tapi sebelum Alex menceritakan pengalaman mistis yang pernah dialaminya, saksikan setelah OMG yang satu ini. Oke, Bang Alex, siap ya Bang ya buat bercerita ya. Siap. Santai aja Bang ceritanya, jangan pelan atau jangan terburu-buru juga. Biar penonton di rumah juga bisa menikmati nih alur cerita dari cerita kisah kehidupan dari Bang Alex ini sendiri. Ya, siap Bang ya. Siap. Oke, silakan Bang Alex buat bercerita. Berawal dari tahun 2014, saya kerja di satu tempat setim mobil. Tempatnya cukup luas. Saya bertanggung jawab di situ sebagai pengawas, Bang Ale. Di situ ada karyawan 4 orang untuk bekerja setim. Di bulan pertama saya bekerja nggak ada masalah. Bulan kedua juga nggak ada masalah. Di bulan ketiga, begitu di bulan keempat ada salah satu karyawan yang pernah didatengin dalam mimpi oleh sosok perempuan, di mana perempuan itu dia bilang kayak sesosok siluman ular ya, tapi di dalam mimpi. Ada akhirnya
Dia di bulan keempat itu pulang karena takut, tanpa alasan dia nggak ngomong sama saya gitu. Tanpa alasan dia pokoknya dia pulang. Saya awalnya nggak percaya karena saya emang bukan orang yang berprofesi di bidang spiritual ataupun di bidang ya gaib itu enggak gitu. Saya emang orang-orang ya saya percaya adanya jin gitu, manusia hidup berdampingan dengan jin. Nah, untuk mendalami ilmu seperti itu saya enggak di awal 24. Dia pulang sampai pada akhirnya di bulan yang sama, bulan keempat, di minggu yang beda, di minggu kedua akhirnya saya kalau tidur kan di satu kamar gitu, kamar saya kalau tidur kan lampunya kan selalu dimatiin bang. Lampu dimatiin cuman nyala TV doang. Nah, jadi terang cuma nyala TV sampai pada akhirnya saya sekitar jam 12 malam itu kejadiannya, 12:30 itu di hari Selasa. Tiba-tiba muncul sesosok kepala bang. Jadi kepala itu jadi kalau di kamar saya kan ada ventilasi tuh, ventilasi cukup satu kepala doang gitu. Muncul satu kepala tapi terbalik, kepalanya terbalik. Dia kepalanya terbalik, hitungan per 1 sampai 3 detik hilang, dia berubah jadi asap kayak Casper gitu bang. Dia berubah jadi asap kayak Casper, masuk sekitar sampai 3 sampai 5 detik, pokoknya 5 detik dia mewujud bang, mewujud dengan perempuan cantik, rambut panjang segini, hidung mancung, mata sipit. Dia pakai pakaian biasa kayak daster gitu. Ini masuk ke dalam nih. Wujud di depan mata saya gitu. Saya posisi kan kasur lantai gitu kan. Dia tidur selonjoran sambil di depan TV gitu. Dia mewujud langsung di tengah gitu. Jadi di ekor mata saya gitu. Ini kaget kan saya, terbalik ngeliat dia sampai 5 detik, berwujud cantik gitu bang. Tapi tangannya bersisik. Tangannya bersisik, kakinya juga bersisik. Nah mulai dari sejak itu paginya saya sakit selama 2 hari. Sakit selama 2 hari, akhirnya tapi saya nggak ngomong sama karyawan gitu karena saya takut nanti karyawan malah takut gitu kalau saya bilang. Karena yang pertama kejadian mimpi begitu, dia sakit dia pulang gitu. Karena kan kita butuh karyawan juga di situ. Kalau semakin pulang ya lama-lama bingung gitu, nggak ada yang kerja. Akhirnya berjalan 1 hari saya sakit, hari kedua saya sakit, hari ketiga mulai tuh yang tadinya saya nggak bisa ngelihat akhirnya jadi orang yang sensitif gitu loh bang. Yang tadinya saya nggak bisa ngelihat kan jadi bisa ngelihat gitu, kayak sesosok sejenis jin gitu. Jadi saya pernah ngeliat jin, ada satu yang saya lihat jin besar, gede, tinggi, bertanduk, berekor. Saya pernah lihat dan ada kayak sesosok makhluk yang jalannya tuh merayap banget. Kayang, bukan kayak kuyang ya, maksudnya enggak kayang gitu jalan. Iya, enggak, dia merayap di pohon gitu. Bisa gitu, tapi terbalik jalannya begitu. Iya, berarti kayang. Mungkin kayang itu ya. Kayak sosok kuntilanak. Makanya kalau orang bilang kuntilanak berwujud muka cantik, kalau yang saya tahu ya bang ya, kalau yang saya tahu tuh kuntilanak ya, dia berdiri melayang, gak nyentuh tanah ya kakinya ya, tapi melayang gitu kayak melayang, tapi mukanya nggak jelas gitu, mukanya nggak terlalu jelas, pokoknya mukanya hancur lah, tapi dia nggak berwujud perempuan cantik gitu ya. Udah akhirnya dari situ, nah mulai dari saya sosok mungkin bisa saya bilang jin itu ya bang ya, sosok perempuan cantik tapi tangannya bersisik, kakinya bersisik. Mulai dari situ saya udah mulai sensitif juga. Pada akhirnya di minggu ketiga mulai tuh dia datang bang. Mulai dia datang lewat mimpi, saya bersetubuh melakukan hubungan intim sama dia gitu. Hingga setiap pagi kalau saya setiap kali dalam mimpi dia datang bersetubuh sama dia, itu basah semua bang, istilahnya kayak orang benar-benar ngelakuin berhubungan seks gitu. Maaf nih ya bang saya bilang. Jadi di celana dalamnya itu. Jadi berhubungan kayak orang biasa melakukan hubungan intim. Maaf sekali lagi. Tapi itu yang saya rasain gitu bang. Itu nyata, demi Allah saya ngerasain itu dan benar-benar rasanya saya benar-benar menikmati gitu, pada saat dalam mimpi itu. Di bulan minggu ketiga bisa mimpi itu, mulai dari situ ada satu
masalah kayak bos saya itu istilahnya dia ngerasa tempatnya nggak beres gitu loh. Kayak misalkan dia bilang kok tempatnya semakin lama makin sepi gitu loh. Sementara dia fasilitas kayak buat alat-alat itu memadai gitu kan, dia ada ini juga bang, kayak apa sih namanya yang diangkat gitu loh mobilnya tuh. Oh, apa towing apa? Bukan towing ya. Ya pokoknya yang diangkat gitulah bang. Ya diangkat. Ya pokoknya untuk fasilitas tempat itu ya memadai gitu loh. Kok tapi jarang orang yang masuk gitu. Sementara harga pun sama gitu. Akhirnya dia ngerasa itu bos saya juga dia bukan tipe kalau orang yang percaya sama hal gitu. Nah pada suatu saat saya sosok perempuan itu datang lagi bang. Datang lagi dia lewat mimpi. Dia datang lewat mimpi seperti biasa bersetubuh. Tapi dia kayak kalau orang mimpi itu kan kita pasti kalau bangun lupa kan bang. Tapi ini enggak. Tapi ini enggak. Saya benar-benar merekam semua apa yang diomongin. Sampai dia minta, dia pernah ngomong sama saya minta kemenyan hitam, kemenyan putih, minyak misik putih, minyak misik hitam, sama kopi pahit, kopi manis, teh pahit, itu sama kembang 7 rupa. Tapi itu dalam mimpi. Ya dalam mimpi, itu dalam mimpi. Kejadian itu selalu dalam mimpi. Dia mau wujud cuma sekali aja itu waktu pertama dalam mimpi. Sampai akhirnya dia kayak ngasih bisikan gitu, saya suruh ngelakuin itu gitu. Kalau mau istilahnya kalau tempat itu sepi gitu. Akhirnya bos saya kan sakit selama 1 minggu. Dia sakit nggak bangun, kayak cekek lehernya gitu. Ya dia juga nggak ngerti, dibawa ke rumah sakit juga dia istilahnya ya penyakit biasa dia bilang. Tapi dia emang punya ada darah tinggi. Tapi kan dia ngerasa ya nggak bisa sampai kecekek gitu lehernya gitu. Selama 1 minggu dia sakit. Akhirnya saya telepon bos saya, kata dia ya udah sekalian saya setoran juga kan, setoran uang. Saya datang ke rumahnya dia, saya bilang sama bos saya, ya udah Pak, Bapak siapin aja kembang 7 rupa, minyak misik hitam, minyak misik putih, kembang sama kopi hitam, kopi manis, teh pahit gitu loh. Bapak siapin itu aja. Dia bingung kan, buat apaan gitu loh. Dia bilang dia kan sementara kan dia juga nggak percaya sama hal gitu. Udah buat ibarat orang mas saya bilang kayak syariat gitu loh. Padahal yang saya lakuin itu sebenarnya bisikan dari si siluman itu gitu loh. Akhirnya saya suruh dilakuin sama dia, sampai dia lakuin di rumah, taruh, disiapin semuanya. Akhirnya saya setiap kali mau ketemu sama dia di dalam mimpi itu, dia selalu kalau mau manggil dia ada namanya gitu bang, tapi saya nggak bisa sebutin namanya ya bang. Buat manggil si sosok jin itu gitu loh. Jadi dia yang selalu ngarahin saya buat mediasi si arah spiritual gitu. Kalau saya spiritual yang bukan dari saya puasa atau saya belajar gitu dengan puasa putih, puasa 40 hari gitu, enggak. Saya emang secara natural aja begitu. Selalu ketemu di dalam mimpi. Dia kasih arahan kayak begitu, jadi istilahnya ya natural begitu bang. Saya juga nggak ngerti, tiba-tiba saya juga jadi orang yang sensitif, bisa ngelihat sesosok jin segala macam, itu bisa ngelihat yang tadinya saya emang bener-bener nggak bisa ngelihat. Buat sosok-sosok seperti itu saya nggak bisa ngelihat gitu. Akhirnya dilakuin, tiba-tiba selang sebulan tempat itu rame bang. Tempat itu rame. Akhirnya bos saya bilang seperti ini, wah Lex, cara lu ternyata berhasil gitu loh. Ya saya sebut aja Pak Ujang ya. Pak Ujang berhasil. Itu gimana caranya? Kok lu bisa tiba-tiba kok bisa tahu hal-hal kayak begitu ya? Itu secara alami aja saya dapat Pak gitu. Kan kalau hal-hal kayak begitu akhirnya saya mengalibi kan ngomong kayak gitu ya. Itu kan nggak bisa saya ceritain Pak. Ya itu kan juga kayak gitu juga buat tempat kita supaya rame gitu. Saya bilang emang di tempat bos saya tuh ternyata ya banyak yang ngirim gitu loh. Sampai akhirnya keluar. Disitulah mulai saya besar kepala gitu mas, Bang Ale. Mulai saya otak saya udah duit tuh. Udah duit otak saya juga udah mulai serakah. Mulai pikiran serakah karena saya udah ngerasa bisa ngelakuin hal seperti itu yang tadinya saya sama sekali nggak ngerti. Tuh, akhirnya mulailah saya melakukan praktek spiritual. Banyak orang datang gitu
untuk apa namanya istilahnya melakukan hal-hal yang kayak dia model kayak teluh, gendam. Kayak gendam tuh bisa ada gendam itu kayak ilmu pelet bang itu. Gendam ilmu pelet itu ada apa ada jenisnya gitu. Ada yang dari mantra, ada yang dari misalkan kayak kita naruh sesuatu barang gitu yang ada isi kodamnya, kita taruh di rumahnya dia atau di salah satu tempat dia lah gitu atau tempat tidur itu bisa gitu. Ataupun dari daleman gitu loh. Itu bisa bang, dari dalaman itu juga bisa. Makanya ini pesannya paling ya buat perempuan-perempuan ya untuk pakaian dalam. Kalau orang tua saya bilang kalau ke kakak saya kan punya kakak cewek bang, kalau jemur pakaian dalam itu jangan sembarangan gitu loh istilahnya. Ya awal-awal masih kayak nggak ngerti maksudnya buat apa gitu ya. Itu bisa jadi media buat tokoh spiritual ilmu hitam itu untuk dijadiin buat pelet jenis itu. Kalau gendam itu kan dia dari mantra gitu loh istilahnya, dia baca apalin mantra itu bisa dari asap rokok disemburin kayak begitu. Akhirnya si cewek itu jadi terbalik gitu, jadi kayak ngelihat dia tuh suka aja gitu. Ada juga jadi maaf Bang Alek ini menyembuhkan atau kalau saya mengadakan sih, juga maksudnya buat orang yang mau ilmu pelet gendam tuh ke Bang Alek juga? Ya kadang-kadang ada yang seperti itu gitu, tapi karena saya emang belum merasa saya belum mampu gitu ke situ, saya nggak berani gitu. Tapi banyak yang mau datang, tapi paling nggak saya tahu gitu loh media-medianya gitu loh. Karena kalau kayak ilmu santet itu bang atau teluh itu untuk dalam tokoh spiritual itu ada kode etiknya gitu loh bang. Misalkan kita juga yang kerja kan bukan kita, tapi si sosok jin gitu, yang kita pelihara gitu loh untuk kerja. Misalkan saya ngirim jin itu ke satu rumah buat santet misalkan bang. Kalau tiba-tiba di rumah itu juga dia ada penjaganya gitu, kalau misalkan dia lebih kuat ya itu nggak bisa gitu loh. Jadi jin itu ada level-levelnya. Dia ada jin liar yang ada di tempat sampah, makannya tulang, makannya ya kotoran hewan gitu loh. Ada jin yang berkasta gitu, istilahnya jin-jin yang dari kerajaan gitu loh. Rata-rata kan tokoh spiritual kan ngambil jin itu kan dari gunung, jin-jin gunung yang digunain gitu. Kalau ketika misalkan ada orang yang kayak indigo bisa ngelihat ada yang bertanduk, yang berekor, ya itu jin kiriman dari tokoh spiritual. Nah saya mungkin pernah mengerjakan seperti itu, tapi belum sampai level yang tinggi karena saya ngerasa juga emang saya dapat secara natural ya bang, bukannya saya orang yang belajar mempelajari gitu ya. Tapi saya mulai dari sejak itu pikiran saya selalu kotor terus bang, kotor, selalu jadi pikiran dengki sama orang gitu, maunya merasa paling hebat gitu, merasa paling bisa dari sejak itu gitu. Sampai satu ketika udah 1 tahun berjalan kan saya berjalan seperti itu. Ya uang juga ya ada pemasukan uang, dapat uang gitu, tapi habisnya ya habisnya uang kayak gitu ya habisnya buat di dunia seperti itu juga, dunia malam, kayak saya masuk diskotik, minum apa segala macam, habisnya ke situ bang. Jadi duit itu cepet dapetnya cepet habisnya juga gitu. Sampai pada akhirnya saya mengalami sakit bang, sakit yang sampai sekitar 1 bulan saya benar-benar nggak bisa bangun. Rasanya kaki tuh rasanya ini badan dari atas ke bawah itu kayak mati rasa gitu bang, dicubit. Kalau orang dicubit biasa rasanya nggak berasa gitu. Jalan sampai calon istri saya juga bingung kan, ini kenapa sih, sakit apa gitu. Di situ saya masih ego saya masih tinggi gitu, nggak apa-apa ini. Saya berpikir kok ini paling sakit biasa gitu. Sampai pada akhirnya saya udah nggak bisa ngapa-ngapain lagi bang. Ada satu orang kiai yang mau bantu saya, itu dari Banten, saya nggak sebutin tempatnya ya, tapi dari pesantren kiai buat datang mau nyembuhin saya gitu. Itu saya tolak bang. Saya merasa nggak apa-apa gitu. Terus berjalannya waktu semakin parah, sampai kayak misalkan rambut aja tuh, ini rambut aja bang kalau kita pegang itu kayak rontok gitu loh bang. Rambut nih rontoknya bukan kalau rontok biasa kan gitu, rontok bener-bener kayak bukan botak, nggak botak tapi rontok gitu loh. Saya ngerasa udah semakin parah, badan juga udah semakin habis,
shoot di situ saya bang. Sementara saya detik-detik mau nikah. Detik-detik saya mau nikah, memang saya pacaran udah selama 3 tahun. Detik-detik saya mau nikah, akhirnya dibawalah saya sama keluarga, dipaksa tuh dibawa. Tapi belum juga tuh, belum masih belum, istilahnya belum mau gitu untuk bertobat gitu. Enggak, karena kan jiwa saya istilahnya tuh bang, kalau kiai itu bilang gitu, kamu ini jiwanya udah dikuasai sama jin itu gitu loh. Karena dengan melakukan hal-hal yang dia, jadi kiai itu udah bisa nebak gitu istilahnya. Dengan saya melakukan hal-hal yang di luar dari nalar, dari mimpi gitu, saya melakukan bersetubuh intim, hubungan intim sama siluman itu, ya sama aja saya udah menyatukan jiwa saya. Karena jin kan bisa ngendep di aliran darah, duduk di tulang gitu. Kalau dia ngerasa jiwa kita bisa sama dia pakai buat wadah gitu. Jadi jin itu juga bisa diem di mana aja. Misalkan di benda pun bisa, di benda. Jadi dia emang nggak harus biar jin itu ada di gunung, enggak, dia bisa diem di satu wadah gitu. Termasuk manusia ya. Nah, jadi saya emang udah dikuasain gitu. Jadi kayak orang yang kiai itu ngelihat ya, saya udah, ya badan saya udah dililit ular bang, dililit ular kayak ular bludak tuh gede. Oh, kelihatan itu kiai. Ya, udah belilit ular. Sampai pada akhirnya setiap malam napas saya sesek, jantung berdetak gitu. Itu kamar itu rasanya kayak gempa bumi bang. Selalu kayak gempa bumi, sampai akhirnya kalau jantung saya lagi berdetak kencang, duk, itu rasanya saya nganggep wah kayak mati nih gua nih, mati. Selalu berpikiran begitu gitu. Masih berat, sampai akhirnya saya ngeberaniin diri sama Pak Kiai buat, ya udah Pak, saya udah capek kayak gini ngejalanin hal kayak gini, ya tolong saya mau disembuhin gitu, diobatin. Ya udah kata Pak Kiai, kalau kamu benar mau sembuh, kalau emang kamu mau sembuh, kamu bersihin badan kamu dulu, nanti kamu ikutin apa yang saya arahin gitu. Akhirnya Pak Kiai itu ngambil daun sirih 100 lembar, jeruk nipis di baskom gitu bang. Jeruk nipis, daun sirih di baskom ditaruh sama dia gitu. Sama dia ngambil lada, itu jempol kaki saya dipencet ujungnya bang sama dia. Itu saya teriaknya sakitnya. Pakai lada itu? Nggak pakai lada, dipencet ujung jempol saya gitu, ujungnya dijempol. Dia nggak pakai tenaga, tapi ditempelin gitu aja jempol saya sama lada itu. Itu benar-benar rasa sakit itu kayak ibarat orang tuh digebukin pakai balok. Itu lebih bang, benar-benar sampai teriak, saya yang benar-benar teriak, pingsan. Cuman suruh bilang sambil dia pencet kaki saya itu sambil suruh jikir gitu. Kamu jikir aja gitu, pokoknya jikir, ngeliat saya gitu, fokus sama jikir. Lawan aja, jangan di, kata pakai itu, lawan aja, jangan malah di lemesin gitu loh. Kamu kalau malah pasrah gitu ya, malah dia nggak bisa keluar gitu. Sampai akhirnya selesai buat terapi itu, saya dikasih amalan doa yang harus saya baca buat perisai diri. Karena saya awalnya bang emang salah satu orang yang bisa dibilang jarang ibadah, jauh dari agama, jauh dari sholat. Pak Kiai pun bilang, kamu sebagai orang Islam ya kita harus sholat gitu. Mau kerjaan apapun yang kamu lakuin itu ya sholat gitu, karena itu bekal kita buat nanti. Jangan sampai kamu ninggalin sholat gitu. Kalau kamu jauh dari Tuhan, nggak pernah sholat, ya kamu akhirnya jadi gampang dikuasai sama makhluk halus gitu, kayak semacam jin, gampang gitu loh. Nggak ada perisai diri, nggak ada benteng diri. Tapi kalau kamu rajin sholat, sering baca Al-Fatihah, surat-surat Al-Quran, kamu hafalin, kamu baca, ya kamu jadi ada perisai gitu. Sementara kamu nggak pernah. Mulai sekarang kamu harus belajar, dikasih doa, amalan-amalan, surat-surat Al-Quran kayak surat Yusuf, surat Anas, gitu. Al-Fatihah itu paling penting. Al-Fatihah itu menurut guru saya tuh itu satu kekuatan yang paling kuat bang, kalau kita baca mengimani gitu. Kekuatannya itu bisa melebihi petir gitu. Ya surat Al-Fatihah itu gitu. Akhirnya saya di situ mulai merubah diri jadi yang lebih baik lagi. Yang tadinya saya keras, ibaratnya punya sifat sirik gitu loh. Akhirnya pelan-pelan tuh saya mulai tenang gitu. Hati saya mulai tenang, saya mulai
rajin sholat. Yang tadinya saya nggak bisa jalan tuh akhirnya saya lama-lama bisa jalan bang, pelan demi Allah itu bang, pelan saya itu emang waktu sakitnya lumpuh iya gitu kayak ya? nggak bisa jalan, kaki tuh kayak kesemutan gitu loh, tidur aja gitu loh bang. Oke. Sekalipun jalan kayak kaki tuh ngegremet di ubin, ngegremet gitu, Mm-mm. kayak orang ngegremet kesemutan. Kalau kita nginjek ubin tuh kayak sakit banget. Jadi Iya, akhirnya iya. kan kalau berdiri bisa, tapi kalau nginjek ubin tuh kayak sakit gitu loh bang. Jadi akhirnya kan sih nggak bisa ngapa-ngapain gitu. Cuman badan semua kayak orang lumpuh aja gitu, tidur aja. Tapi lama-lama saya mulai niat mau sholat, akhirnya jalan pelan sampai akhirnya di bulan Oktober, ya itu kejadian kan di bulan dari mulai Agustus, September, bulan Oktober akhir mau ke September, November, saya udah mulai normal gitu bang. Oke. Saya sholat, saya belajar doa, rajin baca surat-surat Al-Quran, sampai akhirnya ya di situ saya berbaur sama anak-anak pesantren di situ kan, karena pesantren dari situ ya bang. Dia salah satu kiai yang punya pesantren di situ. Ya itu jadi kayak itu saya bisa sama dia di bawah itu, paman saya punya guru gitu loh. Sebenarnya guru paman saya itu. Oke. Itu ada di daerah Banten ya, Banten. Saya nggak bisa sebutin nama pesantrennya, tapi saya sebutin nama tempatnya aja, Cisoka, daerah Cisoka gitu, daerah situ. Oh, Akhirnya saya di situ lama, sekitar hampir mau 1 tahun saya di situ bang. Tapi mulai dari situ nggak selesai di situ aja bang. Itu di suatu mau akhir tahun Desember, tahunnya masih tahun yang masih sama, tahun yang sama. 2014, tapi Oke. udah mau akhir tahun gitu. Oke. Tanggal 26 udah tanggal 26 Desember itu kejadian. Jadi istri saya keluar gitu mau ke pasar. Kejadiannya siang ya, jam 12 siang naik motor. Itu posisi jadi ya mohon maaf nih bang ya, saya ngomong di sini aja ya. Nggak apa-apa. Jadi istri saya itu masih calon istri saya itu udah ambil di luar nikah lah gitu bang. Tapi oke. Berarti masih sudah melakukan duluan ya waktu iya, itu. udah Siap. melakukan duluan, udah hamil. Tapi saya bertanggung jawab, emang kita udah bawa rencana mau nikah gitu, tinggal nunggu habis tahun doang. Tiba-tiba dia mau ke pasar naik motor seperti biasa. Tapi saya sebelum kejadian istri saya itu, saya semalam itu mimpi nggak buruk, mimpi agak buruk, kayak istilahnya tuh dia ninggalin saya. Saya di sini mau naik kereta, tapi dia pergi, dia masuk ke kereta kayak pergi. Saya ditinggalin dari kereta itu. Saya ngejar dia, kok ditinggal gitu. Dia pergi ninggalin saya naik kereta dengan sendirinya gitu. Saya bingung kan, mimpi sampai akhirnya tuh rasa karena saya sayang bang, jujur aja bang sama dia bang. Udah mau nikah juga, pacaran agak lama, sampai kerasa takut kehilangan banget gitu. Bangun tidur saya kaget langsung, kok mimpi begitu gitu loh. Udah seperti biasa saya ngeliat dia ada, dia juga seperti biasa. Tapi dia bilang sama saya, dia kan manggil saya abang kan, karena umurnya saya lebih tua. Bang, ke pasar dulu ya, kata dia. Jangan lupa sholat yang rajin, kan udah dikasih sama amalan sama Pak Kiai, jangan nggak dijalanin gitu. Terus juga jangan lupa kalau misalkan kemana-mana tuh baca doa, kan Ade juga nggak selamanya ngasih tahu gitu loh. Kalau ntar tiba-tiba misalkan Ade lagi pergi jauh, yang ngingetin abang siapa lagi, kan cuman Ade yang ngingetin abang gitu loh. Sementara abang kan jauh dari orang tua. Kebetulan bapak saya udah almarhum. Bapak saya udah almarhum, saya tinggal ibu doang. Ibu pun jauh karena saya tinggal dari dulu tuh selalu keluar rumah gitu bang, nggak pernah. Tapi calon istri saya tuh bolak-balik aja. Dia juga yang nganterin saya ke pesantren itu sampai saya sembuh total. Jadi bolak-balik ke kosan saya gitu. Di kosan saya juga di daerah Cisoka. Cisoka gitu. Cisoka dekat pesantren itu, akhirnya saya ngekos di situ. Jadi bolak-balik aja. Dia ngomong begitu bang, sebelum dia ke pasar gitu. Saya ke pasar dulu gitu loh. Lah kok saya ngerasa kayaknya kok saya ngerasa kehilangan gitu, dia pergi gitu bang. Tiba-tiba dia jalan pasar, dapat kabar tiba-tiba orang pasar yang ngabarin saya gitu. Orang pasar yang ngabarin saya ke Pak Kiai. Kebetulan kan Pak Kiai termasuk salah satu orang yang dipandang lah, terkenal. Terkenal.
ngabarin Pak Kiai. Terus Pak Kiai itu ngabarin saya, dia bilang ke pasar dulu. Dia bilang itu lihat istri kamu langsung jantung karena saya berdebar-debar gitu, kayak berdetak kenceng. Saya kayak ada rasa takut gitu, gelisah gitu. Kenapa sih PKI, udah kamu ke sono dulu lihat gitu. Kenapa sih tabrakan, saya bilang enggak, lihat aja dulu. Enggak, bener pakai, udah kamu lihat aja dulu ke sono. Sampai sono bang, saya lihat tiang listrik beton, bukan yang bulat bang, yang beton, yang kotak gitu beton. Iya. Itu istri saya motornya udah nyungsep di ini, bener-bener kejadian yang paling menyakitkan buat saya bang ya. Nyungsep motornya di tiang listrik itu, kepalanya itu gepeng nggak bang, pas gepeng sampai urat matanya tuh yang putih keluar gitu, matanya hampir mau copot gitu ya bang. Ya saya agak ini juga ya kalau nyeritain gitu, agak jadi teringat gitu bang. Posisi motor, kepala motor itu, motor kan matic itu sampai ringsek ke dalam bang, jadi posisi badan dia ringsek sampai akhirnya saya di situ, saya di situ benar-benar gelap bang. Saya udah nggak bisa ngomong apa-apa, ngeliat keadaan calon istri saya. Sementara saya itu tinggal jarak 1 bulan lagi saya nikah sama dia. Udah nyesek banget rasanya, napasnya kayak nggak bisa gitu bang. Akhirnya dibawa sama orang-orang pasar itu ke kosan saya, dari kosan saya karena dia orang Cilandak, Jagakarsa. Saya juga sementara saya bingung ngomong sama orang tuanya gitu. Sementara dia kan setiap minggu ke Cisoka buat nengok saya gitu loh bang. Gitu. Hari Sabtu dia datang ke Cisoka, nanti hari Senin dia pulang. Ya tapi dia nggak di kosan saya gitu loh. Dia nginep di satu hotel di situ, Red Door gitu misalkan, dia cari hotel lah. Senin dia pulang. Di perjalanan tuh saya udah telepon ibunya. Tapi maaf nih, kalau di Red Door berarti nggak ketemu nih, gimana? Ketemu, maksudnya dia tidurnya nggak satu tempat sama saya gitu, nggak nginap. Maksudnya ini kan ceritanya tadi kan si cewek ini hamil nih. Iya, jadi hamil duluan nikah. Iya, hamil duluan nikah. Kalau dia datang ke Cisoka itu maksudnya dia datang ke rumah saya, tapi begitu waktunya saya istirahat, dia balik ke hotel gitu. Hotel pun sekitaran dekat kosan saya gitu. Dekat situ gitu loh. Enggak tidur bareng gitu, Bang. Saya pulang di perjalanan, Bang, saya balik lagi situ ya. Pulang di perjalanan itu saya telepon orang calon mertua saya. Mertua saya marah, Bang, sama saya. Pokoknya dimaki lah saya. Benar-benar dimaki gitu. Habis saya dimaki, cuman nih saya udah pasrah. Nggak bisa ngomong apa-apa karena itu ya mungkin ini kesalahan saya gitu. Saya juga udah ngerasa banyak salah lah sama dia gitu. Tapi saya nggak habis pikir gitu, sakitnya gitu, kenapa harus pergi gitu loh, Bang. Maksudnya meninggalnya tragis gitu loh, Bang. Udah dalam keadaan posisi lagi hamil juga gitu. Hamil 3 bulan, Bang. Gitu. Saya tahu keadaan hamil itu. Cuma dari keadaan hamil itu ya saya udah mengikat dia gitu untuk nikah gitu. Itu sementara kepalanya itu kayak kalau dipegang kayak karung diisi pasir, Bang. Kalau dipegang kayak lembek-lembek gimana sih gitu. Lembek-lembek gimana gitu. Jadi kayak jebol gitu. Itu kepala udah dilibet pakai kain kapan, tapi darah ngucur terus. Posisi di mobil Avanza ya. Ditaruh di tengah. Itu saya pegang, itu celana lepisnya kan warna putih. Itu udah darah semua, sampai di tiang listrik itu juga darah moncar gitu, sampai darah kental-kental itu di tiang listrik nempel gitu. Itu kejadian. Saya udah nangis di situ, Bang. Saya nangis. Saya benar-benar kecewa sama diri saya sendiri. Saya juga udah bingung gitu. Sementara saya udah pasrah gitu. Terserah dah. Kalau emang nanti saya mau diusir apa saya dimaki-maki, saya terima gitu, Bang. Yang intinya saya kejadian ini bukan mau saya gitu. Saya juga nggak mau akhirnya bawa ke rumahnya, ya, diurus secara jenazah, dimandiin sampai dimandiin aja saya ngeliat gitu, Bang, karena saya udah nggak bisa ngeliat muka lagi. Terakhir saya ngeliat muka dia tuh udah terakhir itu pas dia mau pergi ke pasar gitu, karena pada saat dia meninggal tuh udah nggak bisa Bang, nggak bisa dilihat lagi mukanya gitu loh.
Dan orang kalau nyelawat juga udah nggak bisa lihat muka lagi gitu. Langsung ditutup ya. Ya, langsung ditutup. Darah sementara darah ngocor, diurus. Saya di situ shock gitu, pingsan udah berkali-kali bang, karena saya benar-benar stres gitu, nggak bingung mau ngapain lagi. Akhirnya saya cuma bisa pasrah. Ya, akhirnya setelah penguburan selang 7 hari itu di selama 1 minggu mau ke hari 7, hari pertama dia meninggal, malamnya itu saya emang berharap mau ditemuin, kalau bisa ditemuin gitu bang. Karena yang tadinya saya bisa ngeliat hal-hal begitu ya bang, tapi kok saya nggak bisa gitu ngeliat calon istri saya gitu. Malah justru saya kepengen gitu. Hari pertama enggak, tapi di hari ketiga ini sedih juga ya, dia datang dalam mimpi, dia bilang sama saya, kamu jaga diri baik-baik ya, kata dia. Mungkin kita bukan jodoh kita cuma sampai di sini. Saya pergi juga udah kehendak yang di atas. Dia ngomong begitu bang. Itu benar-benar gamblang. Itu saya nangis itu bang, tapi saya nggak bisa ngomong gitu, nangis doang. Mau ngomong tapi kayak nggak bisa ngucapin kata-kata. Saya ngomong jangan pergi, apa mau meluk dia nggak bisa gitu. Kayak saya di satu tempat saya mau peluk dia tapi nggak kepeluk gitu bang. Di situ saya nangis sampai bangun pun saya masih nangis gitu loh bang. Dan di hari ke-7 lagi, pas hari mau menuju hari itu kan hari ketiga kan. Di hari ke-7 pas mau menuju hari itu ya akhirnya dia nggak mau wujud sih, tapi dia kayak manggil nama saya kayak Lex. Saya ngerasa ada yang manggil jauh gitu bang, Lex gitu. Saya kaget kan, saya bilang ya, kayak ada yang manggil Alex, dia bilang gitu. Dia kan kalau manggil saya kan biasanya kan Alex aja gitu, bang Alex gitu, bang. Tapi ini sebutannya bang Alex gitu, bang Alex. Situ wah saya ngerasa kan suara dia kan saya apal banget bang. Wah saya ngerasa suara dia gitu. Tapi saya nggak ngelihat, cuman ya akhirnya saya di situ terpuruk. Jadi kayak orang berhalusinasi terus, kepikiran dia terus. Ada suara tapi nggak ada suara, tapi saya bilang kayak ada suara. Selalu mikirin dia gitu, benar-benar terpuruk lagi. Saya down lagi di situ. Sampai akhirnya saya di titik dimana Pak Kiai bilang setiap kejadian itu udah ada takdir gitu. Kamu kan percaya sama takdir. Takdir itu ada di setiap manusia. Dia bilang yang sekarang intinya kamu harus merubah diri. Jangan ke belakang, lihat ke depan. Yang udah terjadi. Tapi nggak selesai sampai di situ bang. Saya tetap masih kepikiran bang. Bener-bener masih kepikiran gitu. Nggak bisa lah bang. 3 tahun saya nggak jalan. Ya bareng-bareng terus gitu loh. Akhirnya saya berpikir mungkin ini karena kejadian dengan ulah saya yang sering melakukan hal hitam gitu bang. Ya Pak Kiai akhirnya bilang ya itu salah satu bagian dari pekerjaan jin itu sendiri gitu loh. Karena kamu sering bersetubuh sama iblis, sementara dia udah nyatu sama jiwa kamu. Dia nggak segampang itu dia disuruh pergi dari badan, karena badan kamu udah dianggap rumahnya dia gitu. Gitu loh. Jadi intinya sih ya intinya sih pesannya ya orang jangan sampai bersetubuh, apalagi ya bersetubuh macam-macam ya, pokoknya bersekutu sama jin itu, karena jin bisa menguasai jiwa kita bang. Itu, jiwa manusia tuh kalau udah dikuasai sama jin ya mau nggak mau ya kita jalannya hitam terus gitu loh. Ya terjadi sama saya gitu bang, saya udah benar-benar dikuasai sama siluman itu. Ya ketika dia mau disuruh keluar dari badan saya ya nggak segampang itu gitu loh. Paling enggak ya nggak saya kitanya selamat ya orang yang di dekat kita gitu. Gitu ya, karena memang selalu begitu bang gitu. Bukannya jin bisa matiin orang, tapi ya paling enggak dari kejadian itu ya itu saya anggap saya sih nggak percaya jin bisa matiin orang ya bang. Tapi saya anggap itu ujian dari Tuhan buat saya, saya bisa kuat, akhirnya bisa jadi pelajaran buat saya bang, untuk supaya saya bisa hidup baik dan gak menyepelekan orang-orang yang ada di dekat saya gitu loh bang. Ya cuman sampai hari ini sih saya udah lumayan bisa tenang gitu bang, agak tenang. Tapi kalau untuk kepikiran masih bang gitu, karena kejadian 2014 udah berapa tahun bang, sekarang 2022. Tapi saya nggak bisa ngelupain dia bang.
sampai hari ini. Saya belum punya pasangan juga. Terus terang masih kepikiran, masih di dalam otak saya masih namanya dia gitu. Masih mukanya dia di dalam otak saya gitu. Benar-benar masih mukanya dia yang saya lihat, ketak senyumnya dia, pokoknya masih di situ. Untuk saya melakukan hubungan lagi sama orang pun udah pikiran saya ke dia lagi gitu loh, nggak bisa hilang gitu loh Bang. Jadi Kayak saya nggak udah bisa mati rasa ya. Iya, jadi saya nggak bisa ngelakuin hubungan sama orang lain gitu loh. Kepikiran, tapi ya alhamdulillah sih Bang, ya saya bawa sholat, saya bawa baca ayat-ayat Quran, zikir. Itu buat saya zikir itu kekuatan yang kuat ya Bang ya, Benar. buat kita nguatin hati gitu loh dari semua cobaan gitu ya kan. Zikir itu emang ya buat saya ampuh gitu, tapi ya terus terang aja Bang, intinya ya 2014 kejadian saya itu bener-bener kejadian kelam saya, sakit sampai orang yang saya sayangin itu hilang. Ya akhirnya saya berpikir untuk jangan coba-coba saya bermain lagi sama hal-hal gaib, apalagi sosok jin gitu, apalagi sampai bersetubuh, karena pada dasarnya itu musyrik gitu. Karena pada dasarnya manusia itu lebih sempurna daripada jin. Betul. Akhirnya saya berpikir ya untuk sekarang saya menjalani hidup yang normal Bang. Walaupun memang saya belum bisa ngelupain sama sekali, tapi alhamdulillah sekarang saya ngejalanin hidup dengan normal gitu loh Bang. Yang nggak macam-macam gitu. Aktivitas pun ya sekarang aja ibaratnya saya masih melakukan pekerjaan dengan ya serabutan gitu, tapi paling enggak hati saya udah tenang gitu Bang. Kalau untuk ngelupain pacar saya juga nggak bisa secepat itu Bang, karena saya juga bukannya saya emang sayang gitu, jadi buat ngelupain dia nggak bisa gitu. Mungkin sampai di situ kali ya Bang cerita saya gitu. Ya kejadiannya akhirnya orang yang paling saya sayang pergi gitu loh. Akhirnya saya punya perspektif, mungkin karena ulah saya yang tadinya saya nggak ada niat dengan melakukan praktek spiritual gitu, bersekutu sama jin, tiba-tiba karena saya mikir uang duniawi, saya ngerasa saya bisa dapat uang banyak, padahal sementara duniawi itu hidup cuma sementara. Saya ibaratnya ngambil ininya aja, pengen ngambil duniawinya aja, tanpa saya ngejalin hidup dengan ya kita sebagai manusia harus ibadah gitu Bang. Akhirnya saya ya dapat satu kejadian yang buat saya pikiran saya jadi terbuka gitu Bang. Oke. Dengan Bang Alek. Tadi di sini nggak sempat diceritakan nih sama Bang Alek. Jadi selama Bang Alek taruhlah bersekutu ya dengan si siluman ular atau ratu ular lah ini sebutannya. Nah selama itu kan Bang Alek ini bisa mengobati atau bisa jadi praktisi atau spiritual gitu kan. Nah selama ini itu bermacam-macam nih orang yang pernah Bang Alek santet atau orang yang belajar gendam atau apa kayak gitu. Rata-rata sih orang yang datang ke saya tuh pengen santet gitu loh Bang ya. Karena di intinya kalau praktisi spiritual yang hitam itu yang kerjakan jin gitu. Jadi Oke, tadi itu udah agak sedikit diceritakan nih. Ya. Ketika ada orang yang datang, pernah ada orang datang ke saya gitu loh. Tapi dia saya nggak mau Bang kalau disuruh sampai matiin. Terus terang aja gitu. Walaupun pada saat itu. Jadi saya menolak kalau ada orang yang pengen langsung dimatiin. Tapi kadang-kadang saya nggak sebutin cara praktek ya Bang ya. Tapi intinya gitu, kalau ada orang datang dia mau santet, kadang-kadang kan orang datang udah langsung aja dimatiin gitu loh. Langsung aja dimatiin. Sementara yang saya lakuin itu ya kalau kita mau matiin orang itu kan saya mikir lagi Bang gitu. Kalau kita sementara saya berpikir juga di otak saya, kalau langsung mati tetap duit Bang gitu. Ya duitnya putus di situ gitu. Tapi kalau misalkan kita bikin sakit, ya dia pengen diinin lagi, itu kan duit lagi Bang. Kadang-kadang misalkan kita kirim orang ke rumah gitu santet supaya dia bikin sakit, dia diobatin nih, ternyata ada yang ngobatin gitu, jin kita itu pulang Bang, jin yang kita kirim itu pulang gitu, ya otomatis sembuh. Kok dia sembuh sih gitu. Ya udah kalau misalkan mau lagi ya
buat bayar mahar jin gitu, maksud si jinnya itu kalau saya gitu bayar lagi, ya saya kirim lagi jin yang ada tingkatannya lebih tinggi gitu loh Bang. Oh, Gitu loh. ini tapi yang paling parah nih, pernah nggak Bang Alek melakukan santet yang seperti apa gitu Bang? Ya saya minimal orang sakit paling lumpuh, terus dia habis duitnya berobat kemana-mana nggak sembuh, ke rumah sakit sampai habis, jatuh miskin, larat sampai akhirnya mati. Paling begitu gitu loh. Oh, jadi nggak ada Tapi nggak juga harus setiap orang pasti dia ada ikhtiarnya juga kan berobat gitu. Iya, Habis benar. itu kan saya lepas gitu, selesai begitu udah ngelihat dia udah sakit kan, setelah itu kan udah kita lepas. Tapi untuk si jin itu ya tetap ada di situ. Tapi kita tahu kalau jin itu kita pulang ke tempat wadahnya kan ada satu gentong gitu Bang, masuk ke baskom gitu ya kan, dia itu buat wadah dia gitu, media dia. Ya dia pulang ya berarti udah diobatin gitu loh. Oh, Gitu Bang. Jadi rata-rata orang kalau minta buat matiin orang itu minimal ya yang saya tahu gitu, yang saya rasain ya dia begitu ngeliat udah sakit aja dia udah puas gitu. Tapi kalau emang benar-benar tuh orang yang dendam banget, jarang sih Bang orang pasti kalau to the point langsung matiin aja langsung. Jarang gitu orang yang paling kalau udah bikin sakit aja lumpuh udah selesai, putus begitu aja yang saya alamin ya, nggak tahu kalau yang lain gitu. Orang rata-rata yang pernah datang ke saya begitu, udah bikin sakit aja ya saya kerjain sakit gitu, udah sakit ya. Kalau patokannya kalau si jin ini medianya pulang balik ya berarti diobatin, udah sembuh berarti gitu itu loh. orang Diobatin ya. gitu loh Bang. Oh gitu. Terus yang banyak beredar ini kan kayak santet itu kan kiriman, kayak misalkan media pakai media boneka misalnya kayak Ya, gitu, kayak ditusuk jarum kayak di TV lah, kayak gitu banyak kan Bang Gini ya? Bang, kalau boneka Paku. ya oke Bang Sizan. Kalau boneka itu cuman sebagai media dasar gitu, boneka gitu. Oke. Jinnya itu udah ada di rumah itu. Sebelum kita mainin boneka itu, jin besok malamnya itu kita udah kirim jin gitu. Jin itu kan terbuat dari api, masuk. Oke. Masuk, dirasain dulu badannya, dipegang dulu badannya dia. Gitu dia masuk begitu jin itu udah nggak pulang gitu. Masuk udah bisa dipegang badannya tuh orang. Ya udah, berarti udah dikuasain sama jin itu. Ya udah, kita tinggal tusuk. Kita media kita tusuk itu boneka, nanti jin itu yang tusuk ceter, ditusuk sama jin ter gitu Bang. Oh. Itu cuma media aja, yang kerja tetap jin gitu. Jadi sebelum nggak langsung kita tusuk tiba-tibanya kontak ke dia, enggak ya, jin tetap yang kerja. Kita kirim dulu jinnya, kita suruh masuk dulu rumahnya dia dari beberapa sela pintu gitu, jin gitu. Itu kan jin nggak langsung masuk Bang, dilihat dulu apa ada rumah ini ada penjagaan apa enggak, apa dia emang ada yang jagain rumahnya dia, apa dia orang yang rajin sholat. Ya ini sih orang yang rajin sholat pun kalau istilahnya dia jago bisa sholat rajin gitu masih tetap kena Bang, kalau dia doanya kurang gitu loh, kurang gitu, kayak kurang mengimani gitu, dia bisa Bang kena Bang walaupun orang yang rajin sholat. Ya intinya ya kita sholat, kita baca surat, misalkan baca Al-Fatihah ya harus benar-benar dari hati tulus kita berdoa sama yang mau Allah yang di atas gitu, enggak kita cuma sekedar baca apal udah gitu ya, enggak Bang, itu nggak bisa jadi benteng, nggak keserap lah. Jadi intinya ya kalau abang tadi tanya itu kok bisa media pakai boneka, ya jinnya datang dulu ke rumah itu, masuk dulu, dipegang dulu badannya si korban itu. Begitu udah dikuasain, kita udah kontak, udah pegang, ya udah kita tinggal tusuk aja boneka itu. Ini paling sedikit dan paling besarnya nerima berapa nih dari pasien-pasiennya? Yang jelas kita kan antar spiritual juga ada ya, spiritual yang spesialis nangkep jin. Oke. Misalkan kayak di gunung gitu, kayak tadi yang saya bilang Ya. di satu tempat yang bukan di gunung, di rumah gitu, tapi misalkan ada orang yang lihat kok ada kayak sejenis orang besar, tinggi besar, berbulu, bertanduk, berekor, ya itu jin kiriman. Ya rata-rata jin yang dipakai itu ya dari gunung, laut. Ya, itu dia nangkep, itu ada nilai harganya gitu. Misalkan dia tangkap itu jin, kekuatannya lo, dia cari jin yang benar kuat gitu kekuatannya. Ya nanti dia kontak ke spiritual, nih gue dapet nih, bayarin mahal lah. Dia misalkan si spiritual ini bayarin 10 juta. Begitu orang itu ada orang yang minta sama
saya gitu misalkan buat ngerjain itu ya bayar mahar jin itu. Saya ngambil beli itu. Oh. Sesuai mahar yang saya beli itu jin. 10 juta. Misalkan saya ngambil jin itu 10 juta ya bayar 10 juta ya sesuai saya ngambil jin mahar itu. Jadi itu jin juga diperjualbelikan Bang. Bisa ditanya, Abang boleh share kemana-mana gitu, tanya gitu kalau omongan saya salah. Ya toko spiritual juga ada spesialis yang nyari jin untuk diperjualbelikan. Ada yang niatnya buat jaga rumah, ada yang buat media apa aja. Santet, teluh, pelet pun tetap jin yang kerja Bang. Tuh nggak ada itu istilahnya pelet. Kita sembur asap rokok ke perempuan, terus tiba-tiba dia langsung ini sama asap rokok, enggak Bang. Tetap itu jin yang kerja. Sekali lagi itu semua cuman media, yang kerja itu jin. Mau berbentuk pelet, kecuali mantra ya. Kalau gendam itu mantra Bang. Masuknya kayak hipnotis. Itu gendam masuknya. Ada nih banyak orang yang belajar gendam tuh kayak belajar mantra, diapalin nama dia mantra itu. Ntar dia tiba-tiba kalau ketemu orang dibaca mantra itu, benar-benar dibaca sampai dihafal, dibacain. Ya mantra itu yang ya tetap jin juga yang kerja, mengasut pikiran manusia akhirnya jadi linglung, lupa. Ya, gitu Bang. Terus ada juga kan orang tiba-tiba selama ini dia biasa aja nih kehidupannya Bang. Maksudnya yang normal-normal aja. Tiba-tiba dia tuh berubah drastis gitu. Tiba-tiba kayak kayak kena kayak jin santet atau apalah kayak gitu. Itu bisa ada pengaruhnya juga dengan campur tangan jin gitu. Misalkan gimana Bang, orang kena tiba-tiba yang tadinya sifatnya misalkan periang tiba-tiba jadi pemurung gitu. Iya, boleh dibilang kayak gitu. Itu antara dua sih Bang, bisa itu ada kiriman jin, bisa juga emang ya kita kan manusia kan ada kadang-kadang kan kita punya ada psikolog ya. Dan kita itu Bang punya, setiap manusia itu punya jin korin Bang. Ya, jin pendamping kita gitu, yang menyerupai kita gitu. Nah jin korin itulah yang bisa dibilang roh gitu. Jadi kalau kita kasarnya kita makan nasi, si roh itu kan harus diisi sama misalkan ibadah. Ya itu makanan dia itu buat si roh itu loh, supaya dia nggak. Tapi kadang-kadang ada juga misalkan yang tadi Abang bilang tiba-tiba kok jadi periang, tiba-tiba itu jadi pemurung. Ya bisa juga itu dari turun leluhurnya dia Bang gitu. Yang mungkin ada salah satu leluhurnya dia bersekutu sama jin, akhirnya yang diambil salah satu turunan. 7 turunan kan kalau begitu Bang. Oh 7 turunan? Iya 7 turunan Bang, 7 turunan gitu loh. Kalau nggak ada yang mutus ya. Misalkan saya Bang bersekutu sama jin gitu, bersekutu apa pesugihan, apa saya pakai satu ilmu yang saya kuasain gitu, tiba-tiba sampai akhir saya mati gitu, nggak sempat diputus kan, nggak ada yang mutus kan, atau dia sempat kebetulan tapi dia udah mati ya turun, dicari wadah-wadah lagi yang cocok sama dia ditempatin, tapi dari masih satu keturunan itu gitu loh. Dia cari orang yang dari keturunan dia dicari yang bisa diemin gitu, enggak istilahnya. Ya kalau untuk Abang tanya misalkan itu ada orang lagi yang begitu, itu gangguan jin apa gimana ya saya nggak tahu ya. Tapi kalau bercerita soal jin ya saya bisa bilang ya ada yang dari leluhur kayak begitu. Misalkan Bang buyutnya dia pesugihan gitu, nggak sempat diputus, nggak sempat dibersihin gitu, dia tobat dia udah keburu meninggal. Lah itu terus turun gitu, nggak si anak yang nggak kena, cucunya ya bisa buyut gitu loh Bang. Ya seperti itu Bang gitu. Jadi entah itu dia cacat, entah itu dia gila gitu kan, sukmanya diambil gitu. Ada jinnya, sukma kita kan udah 7 Bang. Kalau sukma itu diambil sama jin ya kita jadi hilang pikiran, kosong, mati. Kayak dibilang mati enggak, hidup ya tapi kita nggak punya pikiran gitu, karena sukma kita nggak ada di raga kasar kita. Gitu loh, itu bisa diambil sama jin gitu. Makanya kadang-kadang kalau ada orang kesurupan ketika orang itu kesurupan jatuh sampai akhirnya dia ada kan orang kesurupan yang benar-benar nggak bisa dikeluarin, kesurupan berbulan-bulan itu sukmanya udah ditarik gitu sama si jin itu gitu loh. Kalau ya jadi orang kesurupan juga ya udah nggak ada versinya gitu, kesurupan yang ya kalau nggak buru-buru ditanganin ya kesurupan itu bahaya juga Bang. Kalau nggak buru, kalau apalagi
kalau istilah kata jiwanya dia tuh iganya bolong gitu. Renggang ada istilah Renggang, gitu kan. ya. Dia punya kelebihan bisa ngeliat makhluk halus. Itu lebih gampang bang dikuasain. Indigo juga nggak sembarangan bang. Kalau indigo orang bilang wah saya indigo, ya kalau dia nggak bisa ngebawanya dia juga bisa ngeblangsat gitu loh. Walaupun itu ke aroma ya, karena dia bisa nembus lapisan gitu loh. Kalau kayak saya nih misalkan, ya karena saya pernah kan bilang tadinya nggak bisa ngeliat, saya bilang bisa ngeliat kan bang. Iya. Ya karena saya menyatukan diri Dengan ke jin jin. itu tadi. Ya. Gitu. Tapi untungnya saya sebelum saya nggak ada diputus gitu. Ada yang bisa mutus itu. Yang mutus itu misalkan siapa ya? Kiai, orang yang bisa juga, yang memang harus diputus. Karena kalau nggak sempat diputus, ya 7 turunan dimakan sama dia. Oh, berarti nih, mohon maaf nih, saya agak sedikit curhat nih bang. Ya. Sebenarnya ini ada dari salah satu anggota keluarga saya, uak lah boleh dibilang gitu ya. Dia ini sampai meninggal itu menikah dengan jin. Ya. Nah, di situ kalau saya nggak salah dia ini udah meninggal. Ya. Tapi itu kayaknya nggak ada yang mutus deh. Nah, waktu itu adik saya pernah waktu pas acara, bukan pas acara lagi, pas kematiannya itu dia ngelihat ada cowok ganteng banget di jendela tapi bertanduk. Ya itu bang yang tadi saya bilang bang. Istilahnya setiap orang yang melakukan apa belajar ilmu gitu, dia pengen menguasai suatu ilmu, misalkan ilmu rawa rontek, apa dia pesugihan gitu, pengen kaya, ya kalau nggak diputus ya akan turun terus gitu. Pasti semua sebetulnya bilangnya begitu. Jadi memang harus ada yang mutusin, dan untuk mutusin itu pun nggak gampang gitu, harus nggak sembarangan gitu. Karena kalau kita kalau contohnya kalau saya nggak sengaja gitu, tapi karena emang badan saya cocok sama dia gitu, dia coba menguasai, sayanya nggak ada perisai gitu, doa kayak saya jarang sholat, doa akhirnya kena gitu. Tapi kok beda sama orang yang emang dia udah mau bersekutu untuk udah siap melakukan itu gitu loh, dia udah niat gitu loh bang Ale, dia udah niat untuk melakukan persekutuan sama jin gitu. Itu Ya. bedanya gitu loh bang. Oke, paham bang. Berarti sekarang bang Alek sudah benar-benar nggak ada, udah bersih lah ya bang. Alhamdulillah bang, saya ya, tapi kadang-kadang saya kalau untuk ngelihat sosok gini itu, kalau memang paling kalau saya banyak pikiran, terlalu banyak pikiran, baru itu bisa ngelihat gitu. Enggak kayak dulu secara, kalau dulu kan intens gitu, saya bisa ngelihat gitu. Kayak misalkan di ruangan ini itu misalkan memang kalau memang ada terus energinya kuat, saya bisa lihat gitu. Bisa di mana aja saya bisa lihat ada gitu. Karena pada intinya dimanapun tempat ada gitu penuh. Ya. Kalau sekarang enggak. Kalau sekarang kalau memang saya benar-benar lagi banyak pikiran sampai benar-benar saya lagi sedih, itu bisa. Lebih sensitif lah Lebih gitu sensitif. ya. Kalau saya terkadang sensitif kalau lagi banyak pikiran, lagi stres, lagi nggak gitu. baik-baik aja gitu, karena itu kan ngaruh juga gitu bang. Itu bisa ngelihat aja, sekedar ngelihat gitu, nggak kayak dulu intens gitu. Tapi saya mulai dari sekarang juga ya coba untuk belajar jadi orang yang lebih baik lagi gitu bang. Dan ya kalau bisa sih ya pesannya jangan sampai kita bersekutu sama entah itu ilmu, menguasai ilmu kebal, rontek, kalau kan banyak kan, apalagi anak-anak sekarang kan banyak bang yang kayak begitu. Kalau kita udah mempelajari terus bisa berhasil, ya itu nggak gampang. Karena umur kan gak ada yang tahu bang. Kalau besok kita mati, kalau mati bang, orang punya ilmu kuat apa juga mati aja bang. Kita mati, kita ibaratnya bawa sesuatu yang enggak wajar di hidup manusia gitu, bersekutu sama jin ya enggak, jatuhnya keturunan yang lain gitu. Oke, bang, epic ceritanya bang. Terakhir nih bang, saya masih penasaran sama si jin wanita ini nih. Dia waktu disembuhkan atau waktu pengobatan bang Alek ke Pak Kiai itu, ini jin si wanita ini dipergiin kemana nih? Atau diusir kemana nih? Dia di istilahnya ditangkap ya, secara gaib gitu. Oke. Dia dibuang ke saya sebut aja nggak perlu, udah jadi rahasia umum juga kan. Kalau itu satu kota Sukabumi, laut selatan, Pelabuhan Ratu. Dia dibuang ke Pelabuhan Ratu. Nggak apa-apa, udah jadi banyak juga yang tahu Pelabuhan Ratu. Berarti nih dia
dayangnya atau apa ya, Bang? Kalau boleh dibilang kayak gitu ya. Kalau hubungan ke situ saya nggak tahu ya Bang, tapi yang setahu saya Pelabuhan Ratu Jampang Surade itu tempat, istilah orang bilang tempat pembuangan jin buang anak. Jadi orang buang-buang jin tuh ya di situ tempatnya memang cocok. Jadi kayak nyiblorong. Ya kalau hubungan ke situ saya nggak tahu juga. Kayak nyiblorong juga jin soalnya kan, Iya. jin semua lah Nggak mereka tahu itu juga ya. Tapi memang rata-rata spiritual, entah itu dia nyari, entah itu dia mau buang, dibuangnya ke situ, tempat itu. Pelabuhan Ratu gitu loh. Ada di tempat salah satu di tempat dekat Pelabuhan Ratu, cuman saya nggak sebutin ya. Ada di situ. Ya bisa. Ya spiritual juga udah pada di rahasia umum lah. Pelabuhan Ratu Jampang Surade itu udah umum, orang tahu rata-rata, apalagi spiritual Bang gitu. Betul. Jadi dia jadi kalau kiai itu juga ada negosiasinya sama jin gitu loh. Kalau emang dia si jin itu nggak bisa dibilang, bisa dileburin itu. Setiap spiritual putih ya gitu. Kayak orang kiai gitu. Ya lu nggak bisa dibilang, gue leburin. Tapi lu bisa nurut, lu nggak mau, ya gue buang aja gitu. Nggak gue leburin. Kalau lu emang nggak bisa, maka sementara si kiai ini dua-duanya kuat gitu, apalagi udah hatam gitu. Berarti sekali doa aja udah kedengar gitu Bang ibaratnya. Malangit gitu ya. Udah. Biasanya yang minta ampun jadi minta dibuang gitu loh. Yang tadinya kan pada dasarnya jin itu ya jin kiriman kan. Tapi karena dia ngerasa badan saya cocok buat dikuasain, didudukin sama dia. Karena jin kan tadi saya bilang Bang, dia bisa duduk di aliran darah kita, di tulang kita. Betul. Di mana pokoknya dia bisa masuk dari celah apapun, dari lubang apapun dia bisa masuk. Termasuk kayak misalkan ada orang bilang keris ini ada isinya, itu bener Bang, ada kodamnya memang. Tapi ya harus dengan kita beli keris, kita kasih minyak wangi non alkohol kayak misik gitu. Ya itu bisa ada yang datang kodam dari mana aja Bang, nempatin wadah itu karena ngerasa ada makanannya dia. Iya. Jadi jangan sembarangan orang, oh gue beli keris nih, terus dia nggak tahu gitu, dia manusia awam, dia ikut-ikutan aja diolesin minyak wangi gitu, misik hitam ya Bang. Itu juga nggak boleh sembarangan main kita olesin dia, itu ngundang dia bisa datang bisa nempat di situ, bisa nempatin keris itu. Jadi ada kodamnya gitu Bang. Dan kalau dia udah nempatin itu, ya dia udah ngerasa dikasih makan, terus tiba-tiba kita nggak kita kasih lupa gitu, apa udah lama sekian lama kita nggak kasih minyak wangi lagi, ya keris itu ya makan ke badan kita lah. Oke. Gitu Bang. Pokoknya jangan sekali-sekali kita berhubungan dengan jin atau bersekutu dengan jin lah ya Bang ya. Iya. Jaga diri, jaga iman yang pastinya gitu. Ya. Dan selalu mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Oke Bang. Ini teman-teman semua ya, kita kirim doa ya untuk almarhumah dari calon istrinya Bang Alek ini yang waktu itu kecelakaan ya. Oke, bisa kita kirim Al-Fatihah aja kali sekarang ya. Oke, Bang. Terakhir, Bang, mungkin ada yang mau disampaikan ke teman-teman di rumah? Iya. Silakan. Mungkin saya cuma bisa pesan ya, kita sebagai manusia diciptakan sama Tuhan, ya tugas kita berdoa, beribadah gitu, menjalani rutinitas kita sebagai manusia. Jangan sekali-kali kita berhubungan sama hal-hal gaib sejenis jin gitu, karena itu nanti bisa membahayakan diri kita sendiri, karena nanti bisa makan diri kita atau keluarga kita. Itu aja sih Bang mungkin dari saya. Untuk orang dekat juga nanti bisa kena gitu. Jadi intinya ya kita tawakal aja sama yang di atas, berdoa untuk kita mau minta apa-apa ya minta sama Allah Subhanahu wa taala, jangan minta ke jin. Oke, betul. Nah, Backpacker, itulah tadi obrolan misteri jejak Backpacker bersama narasumber kita, Bang Alek. Jangan lupa untuk selalu support channel Jejak Backpacker, subscribe, like, komen, dan share sebanyak-banyaknya video-video YouTube Jejak Backpacker. Dan buat teman-teman yang punya pengalaman mistis yang menarik untuk diangkat di channel YouTube Jejak Backpacker, kirim cerita menarik kalian melalui voice note di nomor WhatsApp 0852 12345683. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bang Alek, terima kasih buat waktunya Bang. Epic ceritanya Bang. Semoga Bang Alek tetap istiqomah menjalani hidup yang sekarang dan selalu mendekatkan diri kepada Allah. Amin Bang. Amin. Sampai jumpa.